Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arahmana Pratista, NPM 18120248. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber, yaitu guru SD yang ada di sekolah di sekitar lingkungan rumah saya. 1. Latar belakang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya selaku mahasiswi PGSD Universitas PGRI Semarang bisa melakukan wawancara dengan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Kegiatan wawancara ini adalah merupakan salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bu Anggun Dwi Setia P. SPD MPD yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang bersangkutan. Dengan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas dari perencanaan pembelajaran dan mendapatkan nilai yang baik serta bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Maksud dan tujuan dari wawancara yang saya lakukan adalah yang pertama, memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang kedua, memahami dan menguasai kegiatan dalam wawancara. Dan yang ketiga adalah memperoleh informasi dari narasumber yang bersangkutan. Kemudian, topik wawancaranya adalah perbedaan proses pembelajaran sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Waktu dan tempat kegiatan hari tanggal Jumat 29 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, tempat online atau WhatsApp. Laporan hasil wawancara meliputi yang pertama, identitas sekolah, nama sekolah SD Negeri 03 Lososari, NPSN 20321634. Alamat sekolah, Jalan Melati, Dusun Ngampel, Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Akreditasi B. Narasumber, nama Dimas Agil Sutoto, alamat Dusun Mojopahit RT 2 RW 6, Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Lulusan UT dan sekarang mengajar di kelas 3. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa rumusan masalah yang telah saya rumuskan bersama dengan kelompok saya. Yang pertama, apakah ada perbedaan proses pembelajaran sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19? Yang kedua, model dan metode pembelajaran apakah yang digunakan? Apakah berbeda dengan model dan metode yang digunakan sebelum adanya pandemi? Yang ketiga, apakah penggunaan model dan metode pembelajaran saat ini sudah relevan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru? Kemudian yang keempat, apakah ada kesulitan kegiatan belajar mengajar pada saat ada pandemi COVID-19? Yang kelima, adakah kekurangan yang dirasakan dalam proses pembelajaran saat adanya pandemi COVID-19? Kemudian, saya akan membacakan pertanyaan dan juga jawaban yang telah saya peroleh dari narasumber. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajaran sebelum adanya pandemi COVID-19? Jawaban dari narasumber adalah, sebelum adanya COVID-19, proses pembelajaran menggunakan metode dan media yang bermacam, yang sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, masih menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 untuk kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan kurikulum KTSP digunakan pada kelas 3 dan juga kelas 6. Dengan adanya dua kurikulum tersebut, maka sistem pembelajaran yang diterapkan untuk masing-masing kelas berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan juga dengan kurikulum yang digunakan di setiap kelas. Pertanyaan kedua,
Kesulitan apa yang dialami saat belajar mengajar sebelum adanya pandemi COVID-19? Jawaban dari narasumber adalah, untuk kesulitan mungkin lebih ke daya tangkap anak. Di kelas 3 terdapat 26 siswa, dan daya tangkap dalam pelajaran masing-masing siswa sangat berbeda. Ada yang sangat baik, ada yang baik, dan ada pula yang kurang. Dengan adanya hal itu, kendala yang didapat adalah membuat metode pembelajaran yang sesuai dan dapat mencakup semua murid dengan daya tangkap yang berbeda-beda tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada perbedaan kesulitan mengajar sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 ini? Jika ada, apakah perbedaannya? Jawaban dari narasumber adalah banyak sekali perbedaan yang dirasakan. Setelah COVID, proses pembelajaran jadi terbatas dan juga kurang optimal. Perbedaannya pun juga sangat banyak, karena tidak boleh bertatap muka secara langsung dan berkumpul, maka sangat sulit dalam penyampaian materi dan mengevaluasi materi yang diajarkan. Pertanyaan yang keempat, modal dan metode pembelajaran apakah yang Ibu Bapak gunakan ketika proses KBM saat ada pandemi ini? Apakah menurut Ibu Bapak sebenarnya sudah relevan dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru? Jawaban dari narasumber adalah penyampaian materi dilakukan via daring atau dalam jaringan. Namun, via daring juga banyak kendalanya. Mulai dari wali murid belum memiliki perangkat, kemudian sinyal yang terkadang sulit, dan juga kurang pahamnya wali murid akan pelajaran via daring. Setelah adanya pandemi, guru sudah mencoba beberapa metode, tetapi metode yang bisa diikuti oleh wali murid hanya lewat pesan WhatsApp grup. Kemudian, guru pun meringkas materi dari berbagai sumber dan memberikan evaluasi berupa post-test setelah memberikan rangkuman materi. Media dengan melalui grup WhatsApp, menurut guru, paling relevan untuk saat ini. Tapi untuk pemahaman materi, guru merasakan sangat kurang, karena metode ini menjadikan orang tua sebagai ganti guru di rumah, dan setiap wali murid, penyampaiannya sangat berbeda-beda, sehingga pemahaman murid juga berbeda. Yang kelima, apakah ada kekurangan pada saat proses pembelajaran saat situasi ini? Jika ada, apa saja kekurangannya? Ada beberapa kekurangan yang sangat mencolok, yaitu sarana prasarana, penyampaian materi, dan juga proses evaluasi. Itulah 5 pertanyaan yang saya sampaikan pada narasumber dan sudah dijawab oleh narasumber tersebut sesuai dengan keadaan yang dialami pada saat ini. Setelah melakukan wawancara bersama narasumber, kemudian saya akan membacakan analisis serta kesimpulan yang telah saya buat. Dari wawancara yang sudah saya lakukan bersama narasumber, terdapat beberapa kesulitan dan kendala yang dialami oleh pengajar pada saat pandemi COVID-19 ini. Mulai dari perbedaan penggunaan media dan metode pembelajaran, penyampaian materi, kesulitan dalam mengevaluasi pemahaman siswa, merubah sistem pembelajaran, sampai dengan kesulitan jaringan yang dialami pada saat dilakukan pembelajaran secara online atau daring. Perubahan sistem pembelajaran yang sangat signifikan menyulitkan berbagai pihak dalam proses pembelajaran. Tidak hanya pengajar, namun orang tua siswa juga mengaku kewalahan dalam menyampaikan materi yang disampaikan oleh guru. Karena tidak semua wali murid memahami apa yang dimaksudkan oleh guru. Adapun kesulitan lain yang dialami oleh guru dan sangat mencolok yaitu 1. Sarana prasarana, 2. Penyampaian materi, dan yang ketiga adalah proses evaluasi. Ketiganya menjadi kekurangan yang sangat signifikan pada proses pembelajaran saat ini, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan para siswa. Namun, para guru juga mengupayakan agar walaupun dalam situasi seperti ini, siswa mampu memahami pembelajaran dengan baik seperti pada saat proses belajar mengajar sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan dukungan berbagai pihak seperti orang tua dan kerjasama antara masyarakat sekitar,
Dan juga teman diharapkan bisa membantu proses belajar mengajar walaupun di tengah pandemi yang membuat banyak kesulitan yang dialami oleh berbagai pihak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.